Jadi Ca, gitu. Iya. Gimana ya? Ada Sobat Vkom. Hai Sobat Vkom. Saya Tasya Azhar Sardi. Saya Muhammad Akbar Pratama. Kita kembali lagi di acara Vkom Goes to School. Sekarang kita lagi ada di sekolah yang dingin banget nih Kak. Waduh, di mana tuh Teh? Di mana ya? Penasaran? Iya. Saksikan keseruannya hanya di Ilkom Goes to School. Oke Sobat Vkom, pada kesempatan kali ini kita berkesempatan berkunjung di salah satu SMA, yaitu SMA Negeri 1 Kertasari yang berada di Jalan Terusan Pacet, Resmi Tinggal, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Nah Sobat Vkom, meskipun udaranya dingin, tapi nggak jadi halangan nih buat para siswa-siswinya untuk tetap kreatif dan aktif. Betul. Mau tahu kelanjutannya? Stay tune! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Jadi sekolah itu harus dijaga sekali gitu. Nantinya ada OSIS, ada AM-nya, ada berjalan. Nah, terus makanya ayat. Oke Sobat Vkom, kembali lagi bersama saya. Nah, sekarang saya sudah bersama salah satu guru atau perwakilan dari SMA Negeri 1 Kertasari, yang dimana pada kesempatan ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai lah seputar lingkungan sekolah seperti apa, akademiknya seperti apa. Oke, setelah bergabung bersama saya, Bapak siapa? Bapak boleh perkenalan dulu? Somandri, boleh. Bapak Ndang, paling saya sebutnya Bapak Ndang ya gitu. Silakan. Bapak jabatan di sini atau posisi Bapak di SMA Kertasari ini sebagai apa gitu Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama Ndang Somandri, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan ya di sini. Wakasek kesiswaan ya Pak, betul. Dan termasuk putra daerah asli di sini juga. Alhamdulillah putra gitu, daerah Kertasari. Jadi gini Bapak, saya mau ngobrol-ngobrol sedikit. Kan dari tadi teman-teman yang lain juga udah bikin program di luar, udah berinteraksi sama mahasiswa-mahasiswanya. Tapi kami ingin tahu juga bagaimana sih SMA Kertasari itu gitu kan. Boleh dijelasin nggak Pak profil singkatnya seperti apa gitu? Atau ada sejarahnya mungkin seperti apa? Baik, terima kasih. Kebetulan saya termasuk salah seorang tim dalam perintis SMA Negeri Kertasari juga. Betul. Kebetulan waktu itu termasuk ya mungkin dianggap salah satu tokoh muda juga yang berpartisipasi di dalam pemerintahan desa gitu ya. Sehingga ya masyarakat, tokoh masyarakat mengharapkan adanya SMA negeri. Karena dulu ya dari Ciberem dan Kertasari terlalu jauh ke Ciparai. Makanya begitu ada kesempatan sekolah negeri di sini ya, dengan sangat senang didukung oleh berbagai komponen masyarakat ya 2004 ya. Itulah berdirilah SMA Negeri 1 Kertasari, walaupun untuk sementara sekitar 2 tahun kita masih menginduk di SMP, dan 2007 sudah fix di sini punya bangunan sendiri. Jadi kurang lebih sampai saat ini sekitar 16 kali kelulusan atau angkatan yang sudah dihasilkan. Banyak berbagai ya profesi yang telah, ada TNI-nya, di polisinya, bidan dan sebagainya. Alhamdulillah sampai saat ini. Alhamdulillah. Jadi karena letak geografis barangkali ya Pak, Kertasari yang berada di dataran tinggi, untuk turun ke daerah yang lain sangat jauh gitu ya dulu gitu ya. Tapi dengan sekarang sudah adanya SMA 1 Kertasari, jadi bisa lebih dekat lah gitu. Kebetulan kan di bawah Kertasari barangkali ada SMA yang lain juga gitu. Nah dari tadi gitu Pak, perjalanan saya selama menuju ke sini gitu kan, dari jalan, selain hawanya yang dingin, saya lihat geografis di sini juga sangat pemandangannya gunung, di sampingnya juga banyak kebun, petani dan lain sebagainya.
ada karakteristik khusus gak Pak gitu? Karena dari SMA Kertasari ini dari wilayah geografis ini berada agak tinggi gitu datarannya gitu Pak. Ya, betul, terima kasih ya. Cukup unik sekali memang di sekolah kita Negeri 1 Kertasari. Ya terus terang saja di antara sekolah-sekolah di Kabupaten Bandung mungkin ya salah satu sekolah yang cukup perkembangannya agak kurang begitu besar karena memang itu tadi baik faktor sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Pertama sumber daya alam karena letak geografisnya cukup tinggi, agak dingin juga sehingga terutama calon-calon siswa dari daerah bawah sedikit agak malas juga ya. Tetapi sekarang itu sebetulnya sudah terjawab dengan sistem zonasi dan sebagainya. Yang kedua sumber daya manusianya memang tingkat kesadaran masyarakat ya maaf dalam tanda kutip siswa, calon siswa dan orang tua juga agak sedikit kurang. Nah dulunya ya. Tetapi alhamdulillah walaupun kita secara bertahap step by step sekarang sudah mulai nampak. Ini terbukti atau terlihat dari jumlah siswa yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kemarin aja contoh sebagai bukti ya kelulusan kita mengeluarkan sekitar 4 lulusan, 4 rombel dan sekarang menerima siswa baru 7 rombel. Berarti kurang lebih ada penambahan sekitar 3 rombel. Alhamdulillah ya alhamdulillah. Dan memang kami ya atas nama pribadi, atas nama guru dan masyarakat menyupport terus ya kepada masyarakat memberikan sesuatu sosialisasi ya betapa pentingnya pendidikan. Jarak itu bukan hal yang menjadi hambatan bagi siswa, calon siswa untuk bersekolah dan sebagainya. Yang kedua, keringanan dari berbagai hal, masalah biaya dan sebagainya. Mungkin sekolah ini masih sangat sangat minim sekali dari segi pembiayaan jika harus ada dari orang tua dari komite ya dan alhamdulillah juga kami mengucapkan terima kasih ya kepada pemerintahan Provinsi Jawa Barat dengan bantuan Bosdan dan BOPD justru sangat membantu sekali sehingga masyarakat tidak ada alasan lagi yang kurang mampu tadi disebutkannya baik itu sebagai petani dan sebagainya untuk tidak menyekolahkan karena dengan biaya hampir disebut juga dengan gratis sehingga mereka alhamdulillah sudah mulai berbondong-bondong menyekolahkan ke sini. Alhamdulillah. Jadi dengan dukungan juga dari pemerintah gitu kan dari stakeholder terkait juga sangat membantu begitu khususnya untuk perkembangan SMA Negeri 1 Kertasari gitu Pak. Nah Pak selain itu tadi saya sudah keliling-keliling juga banyaklah kegiatan-kegiatan kemudian ada beberapa piala juga yang terpampang gitu. Oh iya betul. Kemudian saya ingin bertanya gitu Pak apakah ada ciri khas atau program unggulan gitu dari SMA Kertasari ini Pak? Alhamdulillah sekali ya baik prestasi akademik maupun non akademik sudah kita raih dapatkan ya. Di antaranya yang non akademik, alhamdulillah beberapa tahun yang lalu kita termasuk salah satu sekolah yang masuk juara provinsi, juara 1 Paskibranya. Ya, Paskibra memang cukup eksis di antara ekskul-ekskul yang ada di Semankeri ini. Alhamdulillah itu ya termasuk juara provinsi. Yang kedua juga dengan keagamaan pernah ada beberapa orang siswa yang juara HAFI dan sebagainya juga alhamdulillah ya itu. Sedangkan yang akademisnya juga sama. Ya, tahun kemarin dan tahun sekarang ada siswa atau siswi ya yang masuk OSN ke tingkat provinsi mata pelajaran kimia dan kemarin juga waktu lulusan ada sekitar 15 siswa yang masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi ya alhamdulillah sekitar 15 luar biasa tahun ini masuk ke perguruan tinggi negeri bahkan ada satu siswa yang diterima di 3 perguruan tinggi negeri sekaligus. Dia bebas apakah mau memilih salah satu perguruan tinggi negeri atau mungkin mau ngamagang kira-kira memungkinkan seperti itu. Udah di tangan lah istilahnya. Alhamdulillah ya, itu salah satu kebanggaan rasa syukur yang luar biasa yang kami peroleh dan mudah-mudahan akan menjadi motivasi bagi adik-adiknya gitu sehingga mampu meningkatkan prestasi dan sebagainya seperti itu. Betul. Tapi untuk sekolah itu sendiri sangat mendukung ya apapun gitu kan kegiatan dari siswanya gitu. Dengan keterbatasan biaya anggaran dan sebagainya kita sangat konsis. Kita sangat fokus yang berkaitan dengan prestasi, berkaitan dengan pengembangan potensi anak kita sangat mendukung luar biasa ya. Seperti halnya kemarin ketika pembelajaran online, kita tetap mengakomodir mereka untuk ikut kegiatan OSN dan lain sebagainya dengan menyediakan fasilitas komputer, fasilitas WiFi di sini dan memang alhamdulillah ada yang
lulus yang dapat emas juga, perak ya secara online kemarin ikutan OSN-nya itu alhamdulillah luar biasa. Luar biasa sekali ya ternyata. Insya Allah. SMA Kertasari ini. Nah Pak, tadi saya mendengar bahwasanya ketika pembelajaran online nih, betul. Flashback sedikit ke belakang ketika pandemi gitu kan, semua lapisan terdampak lah, salah satunya dunia pendidikan gitu Pak. Apakah di Semanker atau Seman 1 Kertasari ini sama gitu menggunakan metode daring atau apa gitu? Karena untuk sekarang saya lihat sudah banyak kegiatan lagi nih di sekarang di sekolah nih. Nah selama kemarin pandemi gimana sih Pak gitu suka dukanya? Itulah ya tantangan bagi kita, khususnya bagi Seman Kertasari, umumnya bagi Indonesia, dengan ujian atau cobaan pandemi tersebut ya, luar biasa dampaknya, sehingga pembelajaran anak yang tadinya tatap muka ya, yang tadinya di kelas ya secara luring, otomatis mau tidak mau dan memang harus kewajiban. Kenapa? Karena justru akan menjadi suatu pelanggaran ketika pembelajaran luring atau tatap muka waktu pandemi. Kita juga pembelajaran soal anak, walaupun memang ada atau cukup ada kesulitan atau hambatan. Kenapa? Karena tidak semua siswa mempunyai HP. Nah, itu punya kuota dan sebagainya. Maka kita modifikasikan atau kita punya strategi. Coba jika ada temanmu yang kesulitan atau tidak punya HP dan sebagainya, belajarlah bersama di rumah tetangganya sebelah, itu agak sedikit cukup aman, saling membantu saling membantu dengan catatan awas jarak ya, pakai masker dan sebagainya, prokes kita gunakan, kita sampaikan seperti itu mungkin strateginya hampir selama 2 tahun lah kurang lebih. Nah ke sini baru ada pembelajaran tatap muka secara terbatas, kita pakai ya sesuai arahan pemerintah 50% ya, dengan jarak atau prokes yang betul-betul sangat ketat. Nah, seperti itu. Luar biasa sekali ternyata ya, dengan letak geografis Seman Kertasari yang berada di daerah tinggi, tetapi tidak menghalangi semangat gitu kan, baik dari siswa itu sendiri, dari pengurus sekolah itu sendiri, bahkan sokongan atau dukungan dari pemerintahnya gitu kan. Terakhir nih Bapak dari saya barangkali harapan Bapak untuk SMA Kertasari lah khususnya gitu. Gimana nih Pak? Insya Allah ya, harapan yang terus kita pupuk terus, kita tidak putus asa dan kita tidak merasa puas ketika sudah mencapai hasil. Kita terus ingin Seman Kertasari lebih baik lagi, walaupun tadi memang betul dilihat dari segi jumlah siswa aja sudah mulai ada peningkatan, guru ASN juga sudah mulai berbondong-bondong di ya, pembangunan kita juga semakin baik dan semakin meningkat, kesadaran masyarakat juga semakin meningkat. Kami tetap ya Seman Kertasari pengen bisa lebih maju lagi, lebih hebat lagi, bahkan ingin kami menghasilkan ya output atau outcome ya dari produk Semanker ini mampu bersaing, bukan hanya di tingkat lokal, tingkat nasional, mungkin pada tingkat internasional. Mereka kami sangat support. Kita boleh ada di kampung, tapi kita tidak boleh kampungan. Luar biasa. Kita, jika Anda perlu uang, manfaatkanlah peluang semaksimal mungkin. Inilah kesempatan, inilah jalan, inilah jembatan bagi kita untuk mencapai tujuan. Sekolahlah yang baik. Ya, kita tutus konsekuensi. Ya, dengan sistem sekarang Google dan sebagainya tidak ada batasan sebetulnya mau sekolah di kampung atau di kota. Adanya kemauan, adanya usaha, insya Allah kita akan sejajar, akan mampu bersaing dengan siapapun. Prinsip, dan saya ke anak-anak ya, bukan lagi time is money, time is competition. Mampu untuk bersaing, mampulah kita memanfaatkan potensi yang kita miliki, mampulah kita memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan prestasi sebaik mungkin. Insya Allah seperti itu. Amin. Tuh teman-teman, jadi ya time is competition gitu, manfaatkanlah gitu sebaik mungkin waktu kalian untuk berkembang gitu ya, untuk melihatkan potensi diri kalian. Termasuk gitu. saingan kita itu hawa nafsu, rasa malas sebagainya. Harus berkompetisi dengan diri sendiri juga gitu Pak ya. Dengan orang lain. Iya. Baik Bapak, barangkali itu saja yang bisa saya bicarakan gitu kan, yang bisa saya tanya-tanyakan. Jadi gitu Sobat Pikom, mudah-mudahan apa yang telah Bapak bicarakan, apa yang telah kita obrolkan banyak manfaatnya, bisa diambil ilmunya, dan mohon maaf juga apabila banyak kesalahan. Oke Sobat Pikom, saya Akbar Pratama undur pamit. See you.
don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta hate what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what I Ibaratkan kata yang suci, pasukan pengibar bendera, dalam yang sama, dengan warna biru perjuangan, melihat perkasa dimanapun, jangan. Let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. Halo Sobat Viko, balik lagi sama aku Tasya Zahra. Di sini aku lagi sama salah satu siswa dari SMAN 1 Kertasari. Nah, sebelum kita tanya-tanya lebih jauh nih, aku mau kenalan dulu sama AA-nya. Namanya siapa, A? Halo semua, perkenalkan nama saya Fatir Fisabilillah. Saya sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kertasari. Oh ya, A kelas berapa nih kalau boleh tahu? Saya baru masuk naik kelas 11. Oh iya, tadi aku sempat nonton nih penampilan AA-nya ya, demo ekskul ya? Iya. Itu keren banget. Nah, A tuh kan sebagai seorang paskibra nih, pasti sibuk banget. Terus menjabat juga sebagai ketua OSIS. Itu kira-kira gimana sih A cara bagi waktunya? Buat saya sendiri buat ngatur waktu saya sendiri itu kan setiap ekskul di sini tuh punya ketuanya masing-masing. Terus juga jadi setiap mereka ada kegiatan untuk kumpul-kumpul gitu, pasti punya salah satu dari mereka tuh koordinasi ke OSIS ke saya. Jadi kalau misal paskibra mau kumpul hari Kamis nih, tapi OSIS juga ada kumpul hari Kamis, pasti paskibra untuk bisa diganti dulu harinya karena saya juga di OSIS dulu gitu. Oh iya, jadi pembagian waktunya itu bisa menyesuaikan juga ya gitu kan. Nah, sibuk jadi paskibra terus jadi ketua OSIS juga, kira-kira apa sih motivasinya jadi ketua OSIS gitu kan? Apakah emang udah paskibra dulu terus mau jadi ketua OSIS atau gimana nih? Sebenarnya buat jadi ketua OSIS itu pilihan pertama ya, karena alasan saya jadi ketua OSIS itu pertama emang menurut saya jadi ketua OSIS itu banyak manfaatnya gitu. Pertama jadi kayak kita nambah soft skill kita dalam kepemimpinan, juga banyak hal lah yang kita pelajari saat kita jadi ketua OSIS. Terus ada keuntungan lainnya kayak kan untuk beberapa universitas ada membuka lowongan daftar masuk jalur ketua OSIS. Jadi ada beberapa manfaat juga sih sebagai jadi ketua OSIS ini gitu. Oh iya, ngomong-ngomong tadi tentang soft skills kepemimpinan itu kan berhubungan sama komunikasi antara A sama anggota OSIS yang lain gitu kan. Nah, kira-kira komunikasi atau koordinasinya itu seperti apa gitu, atau mungkin melalui rapat rutin atau mungkin melalui ketua divisi dan lain-lain, itu kayak gimana sih? Buat komunikasi antar anggota, alhamdulillah sampai saat ini udah mulai terjalin udah lancar gitu. Apalagi alhamdulillahnya anggota OSIS udah memenuhi, kayak udah banyak lah yang mau jadi OSIS gitu, udah mau lah jadi anggota OSIS. Terus kita juga punya divisi-divisi, kayak dari divisi Sekbid 1 yang membahas tentang ketuhanan yang Maha Esa kayak gitulah, kayak keagamaan, juga Sekbid yang lain. Jadi alhamdulillah sih untuk komunikasi udah lancar. Oh, jadi karena udah ada sekbid-sekbidnya tersendiri ya, jadi pembagian tugasnya mungkin lebih mudah juga. Terus nanti mengkoordinasi juga lebih mudah gitu ya, nggak cuman AA sendiri gitu, mungkin ada ketua-ketua dari setiap bidangnya juga. Nah, ngebahas tentang OSIS nih, menurut AA sendiri dengan dengan jabatan sebagai ketua OSIS, penting nggak sih ikut OSIS gitu? Buat pertanyaan itu mungkin kita kembali lagi, karena apa sih pentingnya gitu jadi ikut OSIS. Pertama, kita bisa nambah soft skill kita dalam kepemimpinan itu sendiri gitu. Terus juga ada beberapa manfaat gitu, kayak yang tadi saya udah jelasin kan.
manfaat OSIS tuh banyak. Jadi gimana ya, kayak jangan takut lah buat ikut OSIS, karena OSIS bukan kayak teman-teman bilang, karena OSIS bukan babu sekolah gitu, tapi OSIS ini kayak cerminan siswa di sekolah tersebut itu OSIS gitu loh. Jadi juga nambah disiplin kan, jaga nambah banyak hal lah gitu. Ya, jadi emang banyak manfaatnya juga ya. Kita bisa ngasah soft skills kita dalam kepemimpinan, dan mungkin nantinya juga kita AA juga sebagai OSIS dan anggota-anggota yang lain pasti bakal ngurus suatu program gitu atau acara gitu ya Ayah. Nah, untuk program gitu kan pasti OSIS tuh sibuk melakukan suatu kegiatan nih. Kira-kira di OSIS SMAN 1 Kertasari ini apa sih program unggulannya, ada nggak sih, atau program rutinan gitu? Untuk program unggulan sendiri, alhamdulillah di SMAN 1 Kertasari ini ada beberapa program unggulan. Yang pertama itu ada Rabu Sehat, di mana kita mengadakan kegiatan rutin seperti olahraga senam pagi di lapangan sekolah. Yang kedua, kita juga ada yang namanya Kamis Bersih. Kamis Bersih ini jadi seluruh warga SMA Negeri 1 Kertasari itu gotong royong membersihkan halaman, kelas, pokoknya di seluruh SMA Negeri 1 Kertasari. Yang ketiga itu ada reading, kayak literasi gitu. Buat setiap hari Jumat kita ngadain pembacaan buku secara rutin setiap hari Jumat. Terus juga ada yang namanya, yang akan sebentar lagi mau kita sosialisasikan, itu One Day One Surah gitu. Nah, untuk program-program yang udah sebutin tadi nih, program unggulannya itu yang mana sih atau mungkin yang rutin dan emang udah setiap tahun tuh pasti ada gitu, ada nggak sih yang program besar gitu? Untuk program besar mungkin untuk saat ini kita belum ada, karena ya terlepas dari beberapa tahun yang lalu untuk masalah pandemi. Dan ya mungkin bisa dibilang OSIS SMA Negeri 1 Kertasari baru bangkit lagi nih tahun ini. Jadi mungkin kita untuk untuk acara-acara besar untuk saat ini belum ada. Begitu. Nah, ngomong-ngomong tentang acara kan tadi, terus kepemimpinan, kira-kira selama pandemi atau mungkin sebelum pandemi kan pasti banyak nih siswa yang berprestasi. Boleh diceritain nggak sih siswa-siswa berprestasi atau mungkin sendiri gitu punya prestasi selama di SMAN 1 Kertasari ini? Untuk prestasi, alhamdulillah di SMA Negeri 1 Kertasari ini 3 tahun berturut-turut kita dapat juara Olimpiade Kimia tingkat kabupaten selama 3 tahun berturut-turut. Hebat ya. Terus buat di Paskibranya sendiri gimana nih Untuk di Paskibra alhamdulillah prestasinya juga nggak kalah banyak, tapi mungkin karena saya juga baru masuk gitu, jadi saya belum dikasih tahu nih apa aja. Tapi setahu saya di Paskibra ini juara lipat bentang bendera waktu itu di salah satu event Paskibra. Ya, ternyata selain OSISnya nih yang punya banyak program, siswanya juga aktif-aktif ya. Dan emang program OSISnya itu dibuat biar siswanya juga bisa lebih aktif dan peduli terhadap lingkungan sekolah gitu ya. Iya. Nah, kira-kira dari semua ini gitu, punya pesan gak sih buat adik-adiknya nih, kan tadi kebetulan lagi EPLS sekarang hari terakhir ya. Iya. Nah, ada pesan-pesan gak sih buat adik-adiknya gitu yang baru masuk atau mungkin yang pengen masuk OSIS gitu, ada pesan-pesannya nggak? Coba disampaikan. Buat adik-adik yang mau masuk OSIS, jangan kehasut sama omongan orang lain bahwa OSIS itu babu sekolah. Tapi OSIS itu sama sekali bukan babu sekolah, tapi cerminan sekolah. Kenapa? Karena pasti yang dilihat pertama kali itu OSIS. Kalau OSISnya buruk, pasti cap sekolah juga buruk. Jadi kalau adik-adik pengen disiplin, punya wawasan kepemimpinan, yuk ikut OSIS. Kita ramaikan OSIS SMA Negeri 1 Kertasari. Gitu. Jadi emang juga sebagai ketua OSIS mengemban amanahnya sebagai cerminan gitu ya. Semoga untuk kedepannya juga bisa tetap mengemban amanah tersebut dan bisa dilaksanakan dengan baik. Amin. Ya. Terima kasih udah ngeluangin waktunya. Kita bakal ngelanjutin acara selanjutnya yang lebih seru. Stay tune. Hai.
Hai Sobat Vkom, sekarang kita udah bareng sama siswi dari SMAN 1 Kertasari. Kita mau apa nih Kang Abay? Jadi pada kesempatan ini seperti biasa kita akan bersenang-senang, kita akan bermain game Sobat Vkom. Jadi gamesnya itu adalah games tebak bendera negara. Rulesnya tuh kayak gimana sih Teh Caca? Kita kasih tahu dulu. Nah jadi nanti setiap orang itu bakal dikasih lihat nih gambar-gambar dari beberapa bendera-bendera negara. Terus orang yang paling banyak menebak itu pemenangnya. Nah dan itu juga dikasih waktu 10 detik. Ya. Yang paling banyak dia adalah pemenangnya. Tapi sebelum ke gamesnya kita kenalan dulu deh. Bener banget. Akrab gitu kan. Boleh dari sebelah sini aja langsung. Halo, kenalkan nama saya Wulandari dari kelas 12 IPA 1. Boleh. Selanjutnya. Halo, nama saya Salda. Saya dari kelas 11 IPS 2. Halo, nama saya Wulansyah. Saya dari kelas 11 IPA 3. Halo, nama saya Risma. Saya dari kelas 11 IPA 3. Nah, kita kan udah kenalan nih. Ya. Langsung aja deh kayaknya Teh Tasya ya. Ya, kita langsung aja mulai gamenya. Gamesnya. 3, 2, 1, mulai. Malaysia. Vietnam. Salah. Pas. Pas. Cina. Salah. Pas. India. Tuh, udah. 2 poin. Oke, 3, 2, 1, mulai. Salah. India. Salah. Pakistan. Pas. Pas. Amerika. Salah. 4, Amerika. 3, 2, Salah. 1. Mulai. Jerman. Thailand. Afrika. Dan dulu. Dua. 3, 2, 1, mulai. Brazil. Pas. 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 Thailand. Jerman. 5, 4, Inggris. 3, 2, 1. Wow. 1 poin. Nah, Sobat Vkom, tadi kita udah main games dan ada nih 2 pemenang dengan skor tertinggi ya kan? Iya betul. Nah tentunya pasti seru banget ya gitu tadi gamesnya. Meskipun sederhana tapi sangat menantang gitu kan gamesnya. Ya, bikin menggebu-gebu ya. Betul. Nah karena mereka udah menang, mereka akan mendapatkan hadiah menarik dari kita nih Teh Tasya. Ore. Dan insya Allah hadiah bermanfaat banget. Betul. Oke. Tanpa lama-lama lagi, selamat deh buat kalian. Ini ada hadiah dari kami, semoga bermanfaat ya. Silahkan. Buat jajannya besok. Boleh dilihatin ke kamera. Oke, barangkali untuk bersenang-senang pada kesempatan kali ini dengan melewati beberapa games juga tadi disudahi cukup sampai di sini. Terima kasih. See you. Nah, Sobat Vkom, tadi kita udah bersenang-senang, udah ngobrol-ngobrol juga, main games. Nah, sekarang tuh udah mulai malam Kang Abay, udah mulai dingin. Kayak mending kita pamit aja deh. Betul, tapi tetap tenang. Untuk selanjutnya kita akan masih tetap bersenang-senang. Kita juga akan masih mengunjungi sekolah-sekolah yang lainnya. Ya. Karena udara yang dingin tidak akan menghalangi kita, asal jangan dia aja yang dingin. Oke, nantikan kita di program selanjutnya. Tetap di Ilkom Go to School. Bye-bye.